Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pertemuan Sejarah Minat kelas 11 mengenai pembahasan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, ini merupakan kompetensi dasar 3.7 pada pertemuan pertama yang akan kita bahas, yaitu dalam bidang politik dan ekonomi. Nanti pertemuan kedua kita akan membahas mengenai sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, pertemuan pertama ini yaitu respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat dalam bidang politik dan ekonomi. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud kolonialisme, apa yang dimaksud imperialisme, dan apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Konsep ini perlu kalian pahami untuk memahami dari pembelajaran pertemuan pertama ini. Nah, adapun yang Bapak akan menjelaskan di sini adalah dari modul 3.7, Bapak akan jelaskan. Kemudian untuk gambar-gambarnya silakan kalian cari yang sesuai dengan referensi. Oke, kolonialisme. Nah, di sini kolonialisme adalah kebijakan dan praktik kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah. Kebijakan dan praktik kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah. Kemudian yang koloni itu kelompok. Nah, kalau kelompok maka dia akan apa namanya? Ya. Nah, ini yang namanya koloni itu perkumpulan, ya, kelompok. Nah, ada berkelompok dalam suatu tempat. Nah, kelompok-kelompok ini itu kalau menyebar ke satu wilayah, maka dia berkelompok lagi dalam wilayah tersebut. Nah, dia menduduki wilayah tersebut. Itulah kolonialisme. Dari koloni berkelompok, kemudian dia menyebar dan membuat kelompok di suatu wilayah, itu disebut dengan koloni. Nah, koloni di sini kalau banyak kelompoknya di suatu wilayah tersebut, maka dia akan membuat suatu kekuatan pada wilayah tersebut. Dan dia akan memperluas kontrolnya atas masyarakat yang lemah atau suatu daerah yang lemah. Yaitu koloni. Nah, kalau kolonialisme adalah sifatnya, isme itu sifatnya. Kemudian yang kedua, yaitu imperialisme. Nah, imperialisme merupakan kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Nah, dipelihara dan berkembang ini adalah sesuai dengan kebijakan si negara besar tersebut. Paham ya? Kalau kolonialisme itu lebih cenderung kepada dia membuat kelompok di suatu wilayah tersebut dan membuat kontrol langsung di suatu wilayah tersebut. Kalau imperialisme itu dia membuat kebijakan. Dia membuat kebijakan atas negara lain agar negara tersebut masih terkontrol dan dipelihara oleh negara besar tersebut. Itu bedanya. Jadi kalau kolonialisme langsung orangnya, imperialisme bisa saja di luar negara tersebut. Bisa, tapi tetap mengontrol. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, nasionalisme. Dari nation, ya, nation negara. Isme sifat. Nah, ini adalah sifat negara, berarti sifat kecintaan atau suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Yaitu nasionalisme. Jadi kalau kalian ada rasa ingin mempertahankan kedaulatan negara kita, nah itu maksudnya ke nasionalisme. Kalau tidak cinta terhadap negara, yaitu bukan nasionalisme. Nah,
perkembangan nasionalisme di Indonesia itu tidak lepas dari perjalanan dari kolonialisme dan imperialisme Barat. Awalnya negara Barat itu adalah berkoloni atau ya berkoloni yang nantinya akan membuat suatu perilaku kolonialisasi. Nah, awalnya itu dari Portugis dan Spanyol. Portugis, Spanyol itu yang mengawali kolonialisasi di Indonesia. Lalu dilanjutkan oleh VOC Belanda. Nah, pada tahun 1602 sampai 1799 ini merupakan periode VOC. Di periode VOC kemudian apa namanya? Nah, pemerintahan Belanda dari VOC kemudian VOC bangkrut, itu kalian bisa pahami di sejarah Indonesia. Nah, VOC bangkrut, kemudian dibentuklah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ketika saat itu Hindia Belanda itu ada di bawah Prancis, ya, di bawah Prancis. Maka tahun 1808 sampai 1811 itu ada di bawah pemerintahan Batak. Nah, jadi maksudnya di sini adalah Belanda, tapi Belanda di bawah Prancis. Oke. Nah, setelah Prancis, pada saat itu Prancis itu berperang dengan Inggris. Nah, kemudian Prancis kalah, maka Inggris menduduki apa yang wilayah Belanda. Jadi apa yang wilayah Prancis, maka diduduki sama Inggris. Otomatis Belanda juga itu masuk di Inggris. Nah, itu masuklah pemerintahan Inggris. Nah, dari pemerintahan Inggris ini dengan adanya perjanjian Tuntang, ya, perjanjian Tuntang. Ini ada di apa namanya di sejarah Indonesia. Kemudian setelah perjanjian Tuntang tahun 1616 kemudian terjadi perjanjian lagi yang dinamakan dengan Traktat London, di mana Traktat London tersebut wilayah yang diduduki oleh Belanda pada sebelum Inggris menjajah itu dikembalikan lagi ke Belanda. Maka tahun 1816 dibentuklah pemerintahan Hindia Belanda dengan masa 3 komisaris jenderal. Nah, kemudian tahun 1830 pemerintahan Belanda masa tanam paksa. Ya, karena Belanda pada saat ini kekurangan kekosongan kas. Maka Belanda membentuk menerapkan tanam paksa bagi Indonesia. Untuk apa? Untuk meningkatkan devisa negaranya. Nah, ternyata ini berhasil. Ini berhasil dan tanam paksa tersebut itu membuat Belanda diserang sama partai-partai lain yang ada di Belanda, terutama di Volksraad, ya, kalau kita mah DPR-nya itu dikritik, maka muncullah pemerintahan Hindia Belanda masa ekonomi liberal, ya, masa ekonomi liberal, kemudian di mana swasta itu bebas berinvestasi, sehingga di sini tahun 1870-an itu mulai muncul perkebunan di Indonesia. Nah, kalau kita di Garut Selatan itu kan ada perkebunan Cimari, perkebunan Miramare, perkebunan di Cikajang. Nah, itu akibat dari ekonomi liberal. Nah, kemudian ini sangat luar biasa mendapatkan devisa bagi negara, yang akhirnya ada kritik lagi terhadap pemerintahan Belanda, sehingga muncullah masa politik etis. Yang masa politik etis yaitu politik di mana ada balas budi terhadap bangsa Indonesia yang telah memberikan
jasanya. Tapi politik etis ini justru nanti akan disalahgunakan juga. Tetap ada penyimpangan. Nah, nanti yang ke Belanda itu, apa sih hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Ini Bapak ambil dari ruang guru ya. Nah, seperti yang kita ketahui yaitu ada konsep 3G, Gold, Gospel, and Glory. Nah, di sini yaitu Gold kekayaan, Gospel penyebaran Kristen, Glory itu kejayaan, itu di mana negara-negara yang mampu meluaskan wilayahnya. Kemudian yang kedua jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Konstantinopel itu jatuh ke Turki Utsmani sehingga orang-orang Eropa itu belanja barang-barang rempah-rempah itu sangat mahal. Kemudian yang ketiga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti teori heliosentrisme. Ini di semester 1 itu sudah kita bahas. Kemudian ada penemuan kompas, teropong, dan peta. Nah, teori heliosentrisme ini adalah teori di mana pusat peredaran bumi itu pusatnya adalah matahari. Kemudian yang keempat ada buku Imago Mundi dan Il Miliowan. Karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke dunia timur. Oke. Nah, kita masuk ke materi, yaitu bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik tersebut. Nah, di sini respon itu adalah reaksi akibat dari pendudukan orang-orang Eropa dan pengontrolan kekuasaan Eropa terhadap negara kita. Pada saat itu kita belum terbentuk negara Indonesia ya, masih bersifat di koloni. Nah, masa pergerakan ini ada 3 tahap masa pergerakannya dalam bidang politik. Yang pertama masa penyusunan itu antara 1908 sampai 1920, di mana di sini berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Indis Pakis. Nah, yang kedua itu adalah masa radikal atau non kooperatif. Non kooperatif itu tidak bekerja sama dengan Belanda atau dengan negara-negara kolonialisme. Itu sekitar 1920 sampai 1930, di mana di sini berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) ini sudah ada ya. Kemudian Perhimpunan Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah masa moderat. Moderat itu bekerja sama atau kooperasi dengan kooperatif ya dengan negara Eropa ya, koloni Eropa. Itu sekitaran tahun 1930 sampai 1942. Nah, ini berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Nah, ini lebih jelasnya itu dibahas di sejarah Indonesia. Oke, kita masuk di respon politik terhadap kolonialisme. Itu diawali oleh organisasi Budi Utomo, di mana Budi Utomo ialah organisasi yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo yang merupakan mahasiswa Ethiopia. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Nah, Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas Budi Utomo dan namanya selalu dikaitkan dengan sejarah Budi Utomo ataupun sejarah berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi tanda kebangkitan nasional. Nah, hal ini ditunjukkan karena ini organisasi yang modern yang pertama awal yang mengawali. Walaupun kesananya banyak yang lebih modern. Nah, hingga saat ini tanggal 20 Mei itu diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, tokoh utama dalam pembentukan Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda tadi, ya, dari Stopia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk orang dewasa di Surabaya. Nah, para pelajar tersebut terdiri dari Suraji, Muhammad Saleh, Suwarno, kemudian Gunawan Mangunkusumo, Suwarno B, ya.
kemudian R. Gumbrug, kemudian ada Raden Angka dan Sutomo. Nah, ini orang-orang yang bergabung dalam Budi Utomo. Nah, itu tetapi pendidikan yang paling utama. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suraji. Jadi usulan yang pertama adalah Suraji yang pertamanya itu. Dan semboyan yang dikumandangkan ialah India Forward, India maju, bukan Java Forward. Mohon maaf ya kalau salah pelafalannya. Jawa maju. Jadi yang dikumandangkan adalah India maju. Budi Utomo dari atas kata budi yang berarti perangai atau tabiat. Dan utomo adalah yang berarti baik atau luhur. Jadi tabiat yang luhur, yang utama semacam itu. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan tabiat atau perangai. Jadi lebih kepada perilaku yang lebih bagus lagi. Kalau kita yang terpelajar. Tujuan Budi Utomo. Nah, tujuan Budi Utomo itu adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Jadi belum ada konsep Indonesia. Mereka hanya Jawa dan Madura. Nah, pada awalnya Budi Utomo hanya mengendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Sehingga kata kemerdekaan belum ada, belum disebut. Nah, beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan cita-cita oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik, industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Ya, ini dapat digarisbawahi bahwa ini belum ada kata merdeka. Ya, belum ada kata merdeka. Mereka hanya ingin perbaikan sosial di Jawa dan Madura. Oke, bisa dipahami ya? Ya, silakan berpikir. Yang kedua, ada Syarikat Islam. Syarikat Islam itu di awal abad ke-20 ada organisasi sosial politik yang sangat mencolok. Namanya Syarikat Islam. Nah, ini organisasi massa terbesar di zamannya. Cokro Aminoto di sini pimpinan SI yang kerap disebut Raja Jawa itu mengklaim jumlahnya anggotanya mencapai 2 juta orang dibanding dengan yang Budi Utomo. Nah, kalau Budi Utomo itu lebih kepada para kiai. Nah, kalau yang Islam kan lebih merakyat, jadi lebih gampang untuk mengambil anggota-anggotanya. Oke. Nah, sumber di sini Syarikat Islam itu ada beberapa versi. Ya. Sumber resmi mengatakan Syarikat Islam lahir dari perkumpulan kaum pribumi yang mengamankan Laweyan, daerah hunian saudagar batik di Solo. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa batik pada saat itu dikuasai oleh Cina. Nah, maka orang Indonesia menginginkan perlindungan terhadap perdagangan batik tersebut. Nah, saudagar batik itu pendirinya adalah bernama Haji Samanhudi. Nah, awalnya organisasi itu berasal dari organisasi ronda bernama Rekso Rumekso. Nah, pendapat ini diperkuat oleh Takashi Shiraishi dalam bukunya Zaman Bergerak. Jadi yang pertama, sumber pertama itu lahirnya itu ada perkumpulan kaum pribumi yang hanya di pos ronda itu dan yang bernama Rekso Rumekso. Versi yang kedua itu adalah lebih akurat lagi yang menyatakan Syarikat Islam berasal dari organisasi yang sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islamia atau SDI. Pendirinya adalah seorang bekas murid Stopia, masih orang yang berpendidikan nih, ya, yang terbakar api nasionalisme dari Cina. Jadi dia baca-baca buku, baca berita, kemudian mendengarkan berita, maksudnya baca berita di koran itu terbakar api nasionalisme, semangat nasionalismenya itu dari Cina. Di mana Cina yang kita di semester 1 itu kita pernah bahas ya tentang nasionalisme Cina. Nah, yang namanya adalah Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo.
pada tahun 1909. Nah, pendapat ini diusung oleh Pramudia Anantatur dalam tetralogi bagian ketiganya. Jadi Pramudia Anantatur itu menulis tetralogi semacam novel sejarah di bagian ketiganya yaitu jejak langkah. Jadi ada 4 bagian. Namun pada tahun 1913 sebagai upaya menjegal perkembangan SDI, penguasa kolonial membuang Tirto ke Ambon. Nah, ini taktik kolonial untuk supaya tidak maju, maka diambil orangnya kemudian dibuang ke tempat yang lebih jauh semacam itu. Nah, itu taktik-taktik kolonial. Jadi kalau ada orang-orang kritis diambil kemudian dibuang atau dipenjarakan. Itulah taktik kolonial. Kemudian kepengurusan SI pun berpindah ke Haji Samanhudi dan kegiatannya berpusat di Solo. Jadi awalnya itu di Batavia, kemudian disebarkan oleh Tirto Adi Suryo tersebut dan Tirto Adi Suryo dibuang dan diganti oleh Haji Samanhudi. Nah, pendapat Pram itu hampir sejalan dengan pendapat Bung Hatta saat penyampaian ceramah berjudul Dari Budi Utomo Menuju Syarikat Islam di Gedung Kebangkitan Nasional tanggal 22 Mei 1974. Menurut Bung Hatta, pendiri SDI adalah Tirto di Batavia tahun 1909. Tirto kemudian melakukan tur keliling Jawa, termasuk Solo. Jadi keliling, kemudian dia bertemu dengan para pengusaha dan kemudian ngobrol dan mengobroli nasionalisme dan sebagainya. Nah, dengan demikian SDI Solo yang diketuai Haji Samanhudi adalah cabang SDI-nya Tirto Adi Suryo. Oke, bisa tangkap ya siapa yang pertamanya. SDI di bawah Haji Samanhudi terus berkembang. Namun sayang, Haji Samanhudi tidak bisa mengendalikan organisasi yang terus berkembang. Ia juga tak kuasa melawan tekanan penguasa kolonial. Akhirnya tahun 1912 kepemimpinan SI diserahkan kepada Cokro Aminoto, seorang teknisi di pabrik gula Rogo Jampi. Nah, pusat kegiatan SI pun dipindahkan ke Surabaya. Dan namanya pun berubah dari SDI menjadi Syarikat Islam. Jadi tidak berfokus lagi kepada perdagangan. Kemudian yang ketiga ada Perhimpunan Indonesia. Selain yang ada di daerah kita, jiwa nasionalisme juga timbul dari luar negeri, terutama para mahasiswa yang sedang belajar di Belanda. Wah, apalagi mahasiswa yang di Belanda itu dekat-dekat dengan paham-paham yang berkembang di luar negeri. Ada paham nasionalisme, paham liberalisme, dan paham lainnya. Ada paham komunisme juga masuk di sana. Sehingga akan membentuk pemikiran yang lebih banyak lagi. Semakin banyak baca, semakin banyak dengar berita, semakin berdiskusi, maka dia memunculkan yang namanya Perhimpunan Indonesia ya pada tahun 1908 yang dibentuknya itu Indische Vereniging ya. Pada awalnya mereka membentuk ini atas dasar sosial saja, sama dengan yang lain. Namun seiring berjalannya waktu, namanya berubah menjadi Indonesia Vereniging pada tahun 1922. Nah, ini munculnya kata Indonesia sebagai manifesto politiknya nanti ya. Mereka pun semakin melebarkan sayapnya masuk ke dunia politik. Gagasan-gagasannya disalurkan melalui majalah India Putra. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian mereka menjadi lebih radikal dan mengganti namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Mereka pun secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kan semakin maju lagi itu pemikiran untuk kemerdekaan semakin muncul dan berkembang. Selanjutnya Partai Nasional Indonesia atau PNI yang keempat ya. Nah, berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak bermula dari studi klub.
Jadi banyak ngobrol, banyak diskusi. Jadi tidak gibah ya, tapi lebih kepada mendiskusikan bagaimana, lebih kepada sense of sosial, realitas sosial gitu. Itu karena seorang mahasiswa itu kan orang yang agent of change, kemudian agen perubahan sosial, itu mahasiswa. Nah, salah satunya yaitu PNI, Partai Nasional, lahir di Bandung itu pada tanggal 24 Juli 1927. Nama Indonesia itu awalnya tadi ya tahun 22 oleh Perhimpunan Indonesia. Nah, PNI tidak terlepas dari keberadaan Al-Jemini Study Club. Lahirnya PNI juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiopolitik yang rumit pada saat itu. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 itu membangkitkan semangat untuk membentuk kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Nah, rapat pendirian partai ini dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Sujadi, Mr. Iskak, Cokrodi Suryo, ini bukan Mister ya, tapi MR ya, Master Rachten, Budiarto, dan MR Sunarjo. Pada permulaan berdirinya, PNI berkembang benar-benar cepat karena disupport oleh elemen-elemen faktor. Yang pertama, pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa. Nah, di sini mulailah dia grassroots ya, ke massa, ke rakyat. Yang kedua, PKI sebagai partai massa telah dilarang ya, akibat dari pemberontakan, di mana PKI itu seringkali berontak terhadap pemerintah, baik pemerintah kolonial, kemudian baik pemerintah nanti setelah merdeka. Kemudian yang ketiga, propagandanya menarik dan memiliki orator ulung yang bernama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Nah, di sini perlunya adanya propaganda oleh orator. Orator itu orang yang pandai berpidato, menyemangati semuanya, orang-orang atau massa yang lebih luas. Untuk mengobarkan motivasi perjuangan nasional, Bung Karno mengeluarkan trilogi sebagai pegangan pengembangan PNI. Trilogi yang demikian mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional. Tujuan PNI yaitu mencapai Indonesia merdeka. Nah, ini mulai setelah yang tadi Perhimpunan Indonesia, PNI juga ingin Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menerapkan 3 asas. Adalah self-help. Nah, perjuangan dengan usaha sendiri. Jadi harus berjuang sendiri, mandiri. Dan non-mendiancy. Sikapnya kepada pemerintah juga antipati. Maka ini lebih kepada non-kooperatif. Ya. Dan ini tahap kedua, masuknya di tahap kedua. Dasar perjuangannya itu Marhainisme. Apa sih Marhain? Nah, itu silakan dicari referensi, kemudian boleh ditanyakan. Kemudian Kongres Partai Nasional Indonesia yang pertama diadakan di Surabaya pada tanggal 27 sampai 30 Mei 1928. Nah, peranan PKI ini sangat besar, ya, yaitu menyadari perlunya pernyataan semua potensi rakyat. PNI memelopori berdirinya PPKI, permufakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia. Kemudian PPPKI dicontoh oleh PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, Budi Utomo, Pasundan, Sumatera, dan lain sebagainya. Melihat PNI ini makin pesat, tentu kolonial itu menjadi cemas, sehingga terus mengawasi pengawasan terhadap aktivitas politik dilakukan semakin ketat, tindakan-tindakan penggeledahan dan penangkapan. Dengan berkembangnya desas-desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan, karenanya 4 PNI yaitu Insinyur Soekarno, Raden Gatot Mangkuprojo, Margun Sumo
Direjo dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi sanksi oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses pengadilan itu, Insinyur Soekarno dengan jagoannya ya dalam berbicara, melaksanakan advokasi yang diberikan judul Indonesia Menggugat. Jadi itu adalah pledoinya Soekarno terhadap Belanda. Indonesia Menggugat. Penangkapan terhadap para tokoh pemimpin PNI merupakan pukulan berat yang menggoyahkan semua partai. Dalam suatu kongres umum luar biasa yang diadakan di Jakarta tanggal 25 April 1931 diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Pembubaran ini memunculkan pro dan kontra. Nah, M.R. Sartono kemudian mendirikan Partindo. Mereka yang tak setuju dengan pembubaran dan usulan Sartono lantas mendirikan PNI baru. Nah, di sini PNI menjadi dua. PNI karena pada ditangkap itu ya, maka kita buat aja partai selanjutnya, ya partai baru, yaitu ada Partindo, ada Partindo, dan ada PNI baru. Partindo dan ada PNI baru. Nah, yang didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Baik Partindo maupun PNI baru masih menerapkan asas PNI yang lama, yaitu kemandirian, self-help, dan non-kooperatif. Lewat di antara keduanya terdapat perbedaan dalam hal strategi perjuangan. Kalau PNI baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial, sedangkan Partindo mengutamakan aksi massa sebagai senjata yang tepat untuk mencapai kemerdekaan. Jadi lebih kepada aksi massa yang lebih banyak. Kalau PNI baru lebih kepada politik. Kemudian respon bangsa Indonesia terhadap dalam bidang ekonomi. Kalau yang tadi respon bangsa Indonesia terhadap politik itu yang pertama ada Budi Utomo ya. Budi Utomo responnya respon bidang politik itu ada 3 tahap. Yang pertama menyusun tahap penyusunan organisasi, ada Budi Utomo, Serikat Islam, dan ada Indis Party. Kemudian masa radikal itu tidak bekerja sama, responnya ya bereaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme, yaitu dengan PKI, PI, dan PNI. Kemudian ada masa moderat, respon yang ketiga yaitu dengan kooperatif, yaitu dengan berdirinya Parindra, Partindo, dan GAPI. Itu dimana GAPI itu ikut dalam nantinya perjuangan melalui Pokhran. Oke, bahasan yang kedua yaitu respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Nah, bangsa Indonesia mulai mengenal industri pertambangan dengan dibukanya kilang minyak di Tarakan, Kalimantan, membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan. Liberalisme ekonomi itu membuat eksploitasi ekonomi, membuat monopoli dagang VOC, menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Nah, peranan sang bandar diganti oleh para pejabat Belanda. Kalau dulu kan ada para syah bandar, ya bandar-bandar itu ternyata diganti sama para pejabat Belanda. Kemudian muncullah kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal yang menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Ya, jadi respon bangsa Indonesia itu yang pertama itu melalui perdagangan, kemudian akibat dari perdagangan yang dimonopoli, dieksploitasi oleh Belanda, maka nanti akan muncul
perlawanan secara fisik. Nah, berbagai upaya ekspor dilakukan oleh bangsa Belanda. Pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing, terutama bangsa Cina, dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer. Nah, ini ternyata masih dari dulu sampai sekarang ya. Sehingga tidak memiliki jiwa wira swasta jenis tanaman baru serta cara memeliharanya. Dengan dilaksanakan politik pintu terbuka, yang tadi para swasta sudah mulai berinvestasi, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah saing. Banyak yang gulung tikar. Perkebunan di Jawa berkembang, sedangkan di Sumatera kesulitan tenaga kerja, sehingga dilakukan program transmigrasi. Nah, transmigrasi alih-alih yang politik etis itu yang pertama edukasi, memberikan edukasi terhadap rakyat Indonesia, kemudian ada irigasi untuk pengairan perkebunan Indonesia, orang-orang Indonesia, kemudian ada transmigrasi untuk penyebaran supaya tidak padat penduduk di Jawa. Namun, nah ini diselewengkan oleh Belanda, di mana transmigrasi itu adalah untuk mencari pekerja yang lebih murah. Nah, di sini modal barat Indonesia, pemerintah Belanda membangun irigasi, waduk, jalan raya, kereta api. Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa yang dinamakan dengan sistem prodi atau kerja paksa. Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. Nah, di sini mulai muncul sistem ekonomi uang. Jadi apa-apa sekarang itu dengan uang. Mungkin yang sekarang ke depannya kita ke depan mungkin tidak ekonomi uang ya. Mungkin ada sistem ekonomi yang lain. Apalagi yang sekarang perubahan revolusi itu sangat cepat yang sekarang. Nah, dari informasi yang tadi adalah sederet perlakuan bangsa Belanda kepada Indonesia pada masa penjajahan. Jadi bangsa Belanda itu memperlakukan Indonesia itu sangat ya luar biasa mirisnya buat kita ya. Dimulai dari eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sebagainya. Itu menjadi kerugian berat bagi bangsa Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda pun periode penguasa sebelumnya yaitu POC tidak ada yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia kebanyakan. Adapun pihak yang mendapat keuntungan hanya segelintir elit bangsawan yang menjadi kepanjangan dari kaki tangan pemerintah Belanda maupun penguasa POC. Nah itu mungkin kalian juga berpikir kok apa sampai sekarang ini Indonesia seperti gini, perilakunya seperti gini. Nah mungkin dari perjalanan sejarahnya ini kalian juga akan paham. Gitu. Bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu lagi? Ya tetap yaitu adalah pendidikan dan kemudian kemauan untuk maju. Kemudian kemandirian. Yang penting adalah satu kemandirian. Perlawanan, nah ini responnya itu dari POC, diawali dari POC, yaitu perlawanan rakyat Maluku. Belanda sejak lama bercokol di kawasan Maluku, ya sejak 1630. Belanda telah menjadi kekuatan besar di Ambon. Demi menegakkan hegemoni mereka di kawasan perdagangan Indonesia, maka Belanda langsung berupaya untuk menguasai dan menduduki produsen rempah-rempah secara langsung, yaitu kawasan Maluku pada saat itu. Kekuasaan di Maluku terdiri dari banyak para raja dan gubernur yang satu sama lainnya itu seringkali bertikai. Nah, pertikaian itu disiasati oleh Belanda yang nantinya akan diadu dombakan, divide et impera. Nah, kemudian muncullah perjanjian-perjanjian dari Belanda dengan raja-raja tersebut yang akhirnya muncul nanti perdagangan tunggal atau monopoli. Nah, monopoli ini yang membuat penguasa Maluku menjadi tidak bisa apa-apa, yang akhirnya Belanda semakin banyak keuangannya, kemudian Maluku semakin tergeser. Nah itu salah satu taktik dari POC. Nah,
Respon bangsa Indonesia terhadap monopoli muncul dari persekutuan dari orang-orang Hitu, ya, Ambon bagian utara. Nah, sebetulnya ini POC awalnya ke Jawa, ya, ke Banten, tapi di Banten itu ada Portugis, kemudian Belanda melanjutkan di Ambon. Nanti setelah punya kekuatan Belanda itu kembali lagi menguasai daerah Jawa, ya, Jawa terutama kalau yang sekarang itu adalah Jakarta. Ya. Balik lagi, ini respon bangsa Indonesia di Maluku itu oleh orang-orang Hitu bagian Ambon bagian utara dan pasukan Ternate di Goa. Ya. Ya, dengan dipimpin seorang Hitu bernama Kaki Ali yang bergelar sebagai Kapiten Hitu. Nah, Kaki Ali adalah putra Kapiten Hitu Tepel yang ketiga setelah Raja Negeri Mamala yang bernama Halayane, putra kedua Kapiten Hitu Tepel. Ya, Kapiten Kaki Ali bergelar Kapiten Hitu dan berketurunan dari Perdana Jamilu Musapati, adalah seorang dari para perdana pemimpin Hitu di Jazirah Hitu, Pulau Ambon. Nah, Kaki Ali terkenal sebagai pahlawan dalam perang Hitu I, yaitu yang melawan Belanda. Politik monopoli perdagangan dan Hongitochten, nah itu ya Hongitochten itu ada di sejarah Indonesia. Pada zaman POC sangat menyengsarakan rakyat di kerajaan Hitu. Berbagai upaya perlawanan terhadap monopoli POC antara lain dilakukan dengan menyerang berbagai sekutu POC yang menjadi kaki tangan POC untuk penegakan monopoli. Kemudian tahun 1634 peperangan mulai berkobar melawan Belanda dan rakyat Hitu dibantu oleh Gimelaha Luhu dari Jazirah Hoamu di Seram Barat dan para pejuang dari Hatuhaha di Pulau Haruku dan rakyat Iha dari Pulau Saparua. Selain itu, rakyat Hitu mendapat bantuan dari Makassar dan Ternate. Setelah dikepur dengan armada oleh pasukan Belanda yang dikirim dari Batavia, Jakarta, para pejuang Hitu terpaksa menyingkir dan bertahan di Gunung Wawani yang dijadikan benteng pertahanan yang kuat dan pimpin Panglima Hitu Patiwani. Pada tahun 1635, Kaki Ali dapat ditangkap melalui suatu tipu daya dalam perundingan dengan Belanda. Nah, itu taktik yang selanjutnya oleh Belanda adalah selalu melakukan tipu daya, menipu tokoh yang berjuang, kemudian diambil, dicuri, dibuang. Itu. Jadi ada yang kritis, ambil, buang. Itu taktik daripada Belanda. Kemudian bersama dengan Kaki Ali datang pula Gubernur Jenderal Pandemen. Ia meminta bantuan Sultan Hamzah dari Ternate. Politik adu domba di sini, ya, yang tadi. Kemudian diangkatlah Gubernur Gerard de Mark. Tokoh Belanda yang keras ini mulai mengadakan serangan besar-besaran. Ya, ini pada masa Islam, pada masa Islam selanjutnya. Nah, muncullah perang itu dua dipimpin oleh Kapiten Tuluka Besi dan Imam Rijali. Itu di Maluku, ya. Itu yang pertama di POC. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa itu di Banten, ya, terhadap monopoli Belanda di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Itu karena yang pertama itu kenapa di Maluku? Di Maluku itu adalah produsen rempah-rempah yang luar biasa. Kemudian kenapa di daerah Banten? Karena Banten pada saat itu sebagai pelabuhan utama yang nantinya akan bergeser ke Jakarta. Kehadiran orang-orang Belanda di Nusantara termasuk di Banten pada awalnya hanya untuk berdagang. Mereka cuma berdagang saja, menawarkan beras ditukar dengan rempah-rempah yang laku di pasaran Eropa. Namun dalam perdagangan itu Belanda hendak memonopoli. Di Banten pun terdapat sebuah kantor dagang Belanda. Perkembangan kerajaan Banten tidak lepas dari dukungan kerajaan-kerajaan di pantai utara Laut Jawa seperti Demak dan Jepara.
Bahkan sejarah Banten dapat ditelusuri lewat kehadiran Palatehan yang dikenal dengan Sultan Gunung Jati. Hubungan antara Banten dan VOC yang semula baik berubah seiring dengan naiknya Sultan Banten Abdul Fattah yang dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa menjadi Raja Banten pada tahun 1651. Sultan yang duduk di tahta saat berusia 20 tahun ini tidak menyukai Belanda karena Belanda pandangannya hanya merupakan penghalang perdagangan Banten. Nah, ini usia 20 sudah menjadi sultan, menjadi raja ya, 20 tahun. Berarti sebelum 20 tahun itu sudah berpendidikan yang lebih luas, luar biasa. Jadi tidak mengenal games yang menghambur-hamburkan waktu itu, tapi ini lebih kepada tanggung jawab. Ya. Sultan Ageng Tirtayasa usia 20 tahun itu sudah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sultan Ageng berusaha menghalang-halangi berbagai upaya monopoli perdagangan oleh Belanda. Selain itu, orang-orang Banten juga diperintahkannya untuk melancarkan serangan-serangan gerilya terhadap kedudukan Belanda di Jakarta, baik melalui darat maupun laut. Nah, setelah merasa penguasa Banten mempersulit usaha monopoli Belanda di Banten, akhirnya VOC memblokir pelabuhan Banten sehingga merugikan perdagangan kerajaan Banten. Sultan terpaksa mendekati Belanda untuk mengadakan perundingan. Perundingan itu berlangsung sangat ketat karena Belanda tetap mempertahankan keinginannya perdagangan monopoli di Maluku dan Malaka yang sulit diterima oleh Banten. Akhirnya disepakati bahwa Belanda tetap mengadakan perdagangan dengan Maluku dan membayar ganti rugi kepada Banten. Sultan Ageng berusaha menghalangi berbagai upaya monopoli perdagangan ke Belanda. Selain itu, orang-orang Banten juga diperintahkannya untuk melancarkan serangan-serangan gerilya terhadap kedudukan Belanda di Jakarta, baik melalui darat maupun laut. Oke, ini yang tadi ya. Belanda. Di sisi lain, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil menjalin hubungan dagang dan kerjasama dengan pedagang Eropa bukan Belanda. Pedagang-pedagang Inggris dan Denmark misalnya bebas membeli lada di seluruh wilayah kerajaan Banten. Dalam upaya mengimbangi monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda, Sultan Ageng berupaya untuk memberikan berbagai kesempatan berdagang bagi seluruh bangsa Eropa yang datang ke Banten, seperti Inggris dan Prancis. Hal itu dikarenakan Sultan Ageng sangat tidak setuju terhadap praktek monopoli yang dilakukan Belanda. Hubungan baik antara Inggris, Prancis, dan Sultan Banten itu bagaimanapun mulai mencemaskan Belanda. Dia khawatir ya, kalau aliansi antara Prancis dan Sultan itu akan ditujukan ke Batavia. Di samping itu persengketaan Banten dengan Belanda juga tidak dapat dilepas dari berdirinya kota Batavia yang dirintis oleh Jan Pieterszoon ya, yang semula berpangkat kepala tata buku kongsi dagang itu di Banten, kemudian di Batavia. Jadi mulailah ada Batavia. Ini Batavia itu awalnya itu adalah Jayakarta, awalnya di Sunda Kelapa, kemudian direbut sama Fatahillah, Sunan Gunung Jati, dijadikan namanya Jayakarta dari Portugis. Kemudian setelah Jayakarta nanti akan jadi Batavia. Dari Batavia itu nanti akan jadi di Indonesia itu Jakarta, menjadi Jakarta. Jakarta mungkin dari pelapalan Jayakarta. Berkat taktik VOC tahun 1676 Banten mulai goyah dengan politik adu domba ya antara Sultan Haji putra Sultan Ageng itu dipengaruhi Sultan Haji ini untuk memusuhi ayahnya. Ia memang dikenal sebagai sosok yang
sangat pro Belanda. Akibatnya terjadi perselisihan antara anak dan ayah. Masyarakat pun terbagi dua. Sebagian tetap setia pada Sultan Ageng, sedangkan yang lain memihak Sultan Haji. Nah, ini sikap kita dalam di mana yang benar, di mana yang baik, maka ini diuji sikap-sikap kita. Kemudian ketegangan dengan Belanda memuncak pada tahun 1680 dengan berakhirnya Perang Trunojoyo. Sultan Ageng yang makin besar, makin bertambah usianya harus menghadapi Belanda dan putranya Sultan Haji. Nah, barulah pecah perang antara Sultan Ageng dengan Belanda. Sultan Ageng dengan Belanda dan Sultan Haji. Pasukan Sultan Ageng berhasil merebut istana Sultan Haji di Surosowan. Belanda mulai melipatkan kekuatannya. Dengan bantuan Belanda, Sultan Haji berhasil mempertahankan diri mengikuti semua syarat yang diajukan Belanda, yaitu bahwa semua orang Eropa harus meninggalkan Prancis, Inggris dan sebagainya harus, karena Belanda ingin monopoli perdagangan. Pada bulan Agustus 1682, Sultan Haji menandatangani perjanjian yang mengakui kekuasaan Belanda. Lama-kelamaan Sultan Ageng terdesak dan kekuatannya mulai lemah, tetapi ia tidak mau menyerah kepada Belanda. Pengikut-pengikutnya yang masih setia melanjutkan perjuangannya di daerah pedalaman. Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap dan dipenjarakan di Jakarta. Ia meninggal dunia dalam penjara. Ia dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Banten di sebelah utara Masjid Agung Banten. Nah, atas jasanya Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar pahlawan nasional dengan SK Presiden Republik Indonesia nomor 045 itu tahun 70. Ya, ini dapat dipahami Belanda semakin bercokol di Indonesia itu setelah adanya perjanjian antara Sultan Haji dengan Belanda. Nah, Sultan Haji nanti dikalahkan oleh Belanda. Nah, di perjanjian tadi kan yaitu perjanjian yang mengakui kekuasaan Belanda. Sultan Ageng meninggal, Sultan Haji kemudian sama Belanda, yang akhirnya Belanda menguasai seluruh Indonesia, macam itu, satu persatu dimonopoli. Itu ya. Jadi untuk menguasai Indonesia pada saat itu adalah Jawa dulu. Untuk menguasai Jawa yaitu Jakarta. Kalau sudah dapat dikuasai Jakartanya, maka akan dikuasai daerah Jawa, Pulau Jawa. Kalau sudah dikuasai Pulau Jawa, maka akan menguasai Indonesia. Itu berlaku pada saat respon terhadap kolonialisme, imperialisme Eropa. Nah, kalau yang sekarang juga, apakah sama? Yang sekarang juga harus menundukkan Jakarta, itu mungkin tapi yang sekarang kan lebih modern, tidak seperti itu lagi. Yang penting sekarang itu adalah tunjukkan prestasi, kemudian bersikap amanah, ya. Insya Allah itu akan menjadi pemimpin untuk Indonesia. Ya, terima kasih mungkin dari Bapak. Semoga bermanfaat ya, dan menjadikan berkah keilmuan bagi Bapak dan kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.